Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhadi Saputra, NIM 9002, kelas D3 4A, Sekolah Tinggi Informasi Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional itu sebagai bahasa Indonesia diantaranya berfungsi untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi sebelumnya ini sudah ditegaskan dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dilakukan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikembangkan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15 pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Baik, selanjutnya dalam kedudukan bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan bangsa. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik, selanjutnya dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.